Tapi karena terlalu banyak kadang berita mencecer, jadi kayak hidupnya saya sama dia mungkin kayak diatur orang gitu. Jadi udah nggak. Oh, ya namanya hubungan kadang-kadang ada ngambek-ngambekan, ada ego masing-masing, ada putus nyambung, ada kayak gitu-gitu. Nggak ada orang hubungan mulus-mulus terus, apalagi kita setahun aja sebenarnya belum. Tapi karena terlalu banyak kadang berita mencecer, jadi kayak hidupnya saya sama dia mungkin kayak diatur orang gitu. Jadi udah nggak dari diri sendiri. Jadi yang saya lihat mungkin kalau saya pribadi karena udah sering berjuang gitu ya, saya berjuang, jadi kalau saya kayak gitu-gitu masih nggak ngaruh gitu. Tapi kan kasihan juga dia kemarin udah nutup akun Instagram sempet, habis itu balik lagi. Itu kan berarti mental tuh bisa keganggu gitu. Jadi menurut saya harus lebih ini sih, harus lebih smart dan lebih memilih gitu. Tapi kemarin kamu sempat curhat sama Bunda Yuni Sarah ya, katanya beban kamu lagi berat banget sekarang. Curhat apa sih salah satunya sama hubungan kamu sama si Aurel? Iya kan Bunda Yuni kan mamahnya, tantenya, kakaknya Mini Kade juga. Ya memang sebenarnya tuh video udah lebih duluan dari itu sih, cuma diuploadnya baru sekarang. Ya bercerita lah kan gini loh, mendekat ke keluarga itu susah loh. Mungkin kalau aku bisa dekat ke keluarga ini, yang ini belum bisa gitu kan. Mungkin ya gitulah, keluarga itu kan harus diambil hatinya gitu. Jadi kalau kita bersama itu kan harus keluarga kita juga meredoi gitu. Kalau ada yang nggak redo, kalau menurut saya ya pernikahan tuh akan, atau hubungan tuh bakal nggak lancar. Kalau ada yang nggak redo, ada yang nggak ngedoain, apalagi orang tua kandung kita sendiri. Berarti udah mulai cari-cari rumah ya? Kalau aku sih gini deh, yang penting jangan pernah nyalain Aurel, jangan pernah nyerang Aurel, jangan pernah bully dia, jangan. Tapi bully saya nggak apa-apa, tapi jangan bully dia, kesian. Saya lihatnya tuh kesian, jadi kayak ini udah korban sosmed gitu. Jadi orang bisa emosi kapan aja gitu. Dia menurut saya kalau sosmed terus membuat dia seperti itu, dia akan sakit juga gitu. Mungkin sekitarnya kena, di telinganya masuk. Mungkin dia nggak sedewasa saya gitu. Kalau saya kan dari dulu saya memang bodoh amat sama orang-orang kayak gini kayak gitu, bodoh amat gitu. Berarti masih optimis ya bakal menikah dengan Aurel? Saya sih masih berusaha dengan sebaik mungkin yang saya bisa gitu. Karena kan ada prinsip-prinsip entah keluarga saya, entah keluarga dia yang harus kita blending gitu. Termasuk saya pokoknya dari dulu saya udah bilang, saya nggak ada janji-janji, nggak ada apa, tapi saya mau berusaha gimana caranya keluarga pun baik gitu. Termasuk udah cari-cari rumah ya, Ta ya? 2020 tahun yang senang, perih, segala macam. Karena di tahun ini aku menemukan cinta, di tahun ini juga aku menemukan banyak cobaan di tahun ini. Aku menemukan banyak lika-liku dalam hidup di tahun ini juga. Bagaimana restoran-restoran dan lain-lain, usaha-usahaku tutup juga pada tahun ini juga, bukan bulan ini, sorry, tahun ini. Jadi tahun ini benar-benar berat dan bahagianya tuh plus minus gitu. Jadi nggak ada yang gimana caranya. Aku kadang-kadang ada tokoku, salah satu toko usahaku ada 4 toko, tapi itu nggak ada omset selama 6 bulan, kita harus gaji karyawan. Itu berat juga. Jadi lika-liku di 2020 ini sangat banyak, tapi yang aku yakin satu, aku mendapatkan keberkahan lagi tahun 2020 ini. Ta udah cari rumah ya, Ta? Udah sempat cari-cari Iya. rumah? Karena rencana aku yang sekarang ini kan ada yang mau pembangunan, jadi aku lagi pindah rumah dulu sementara. Dan memang aku planning kan pengen punya rumah masa depan gitu ya, yang udah siap buat anak dan lain-lain. Apalagi kalau anaknya mau banyak kan, yang sekarang tuh kamarnya 1 doang, kamar aku doang. Jadi mau rumah yang kamarnya 10, kamarnya banyak, kan mau punya anaknya 15. Jadi doain siapapun gitu loh, siapapun ya, doain aja gitu, jangan ini. Aku kasihan sih sama jadinya hubungan aku tuh jadi dikaliku gara-gara diatur-atur. Kamu harus kayak gini, kamu jangan kayak gini, kamu gini, kamu kayak gini, kamu kayak gini. Jadi semua hubungan kita udah nggak dari hati lagi lama-lama. Kamu bikin gini dong, kamu kasih ini dong, kasih ini. Tapi ada lagi nggak sih selain mempersiapkan rumah? Ya pasti mempersiapkan rumah lah, karena kalau saya mungkin bagaimanapun ke depannya saya butuh yang lebih lega, apalagi timku juga makin banyak. Alhamdulillah aku membuka lapangan kerja tiap bulan. Jadi itu targetku di 2020, mudah-mudahan awal Januari aku udah pindah. Semoga dengan rumah baru juga ada berkah baru, Amin. ada tujuan baru dan bisa
mempunyai segala lah hubungan yang lebih baik. Kemarin Aurel pada saat ke Jakarta itu mampir ke rumah Ata. Apa ketemu gitu? Enggak kan namanya tadi aku udah bilang namanya hubungan tuh ada cekcoknya. Oh, lagi cekcok Mungkin lagi berarti. cekcok gitu. Jadi dan mungkin dia ada salahnya, aku ada salahnya gitu. Jadi aku nggak bilang aku bener dia salah, enggak. Kita sama-sama ada salahnya. Sebenarnya kan cuman dalam hubungan tuh laki-laki sama perempuan tuh egonya harus ada yang dipendam, ada yang diredam gitu. Jadi itulah yang kita sedang belajar gitu. Gak usah dipush-push orang, dipaksa dia harus gini, dipaksa saya harus gini. Kadang-kadang kita ngikutin maunya netizen, tapi jadinya ternyata ruwet atau gimana. Jadi please jangan bully dia, jangan serang dia, jangan komen-komen dia. Let it her happy, biarin dia bahagia. Tapi melihat ini ada sebuah proses pendewasaan juga untuk Aurel. Betul sih, buat saya juga. Buat saya pendewasaan, buat dia pendewasaan, karena di dalam hubungan paling penting itu pendewasaan sih. Umur dia mungkin masih 22, umur saya juga baru kemarin ulang tahun dari 25 ke 26, jadi emang harus pendewasaan sih kedua belah pihak.